Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Pak Eko Sakapurama, peneliti Center for Innovation and Governance dari Universitas Indonesia. Hal yang kemudian perlu dilakukan lah dari sisi pengambil kebijakan publik, Pak Eko, agar kebijakan-kebijakan yang nanti dihasilkan tidak menimbulkan blunder. Kita sama-sama mengerti bahwa semua orang kemudian panik gitu ya. Kalaupun memang blunder itu sempat terjadi, evaluasi ataupun langkah taktis seperti apa yang bisa dilakukan agar keblunderan itu tidak berubah menjadi bola salju yang lebih banyak menimbulkan kebijakan yang lebih masif di masyarakat. Seperti apa, Pak Eko? Ya, kalau saya lihat memang sekarang dalam pembuatan kebijakan atau pengumuman kepada komunikasi kepada publik ya, itu sudah berdasarkan fakta. Istilahnya evidence based policy juga sudah dilakukan oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, hanya saja harus diperhatikan juga bagaimana dari setiap kebijakan itu dampak yang akan dirasakan oleh semua pihak. Kita sangat paham bahwa terjadi polarisasi antara mengutamakan kesehatan dan ekonomi. Meskipun di sisi lain Pak Menteri BUMN itu selalu menekankan bahwa kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Yeah. Nah, ini sebenarnya menjadi tarik-menarik bagaimana menjaga titik kesetimbangan gitu. Titik kesetimbangan yang bisa dilakukan. Nah, kuncinya adalah edukasi dan untuk kedisiplinan masyarakat. Ini yang masih rendah ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih percaya bahwa ini merupakan konspirasi, virus COVID juga tidak berbahaya untuk atau hanya berbahaya untuk kalangan yang lebih lansia seperti itu. Ini yang harus terus diedukasi oleh pemerintah dalam hal ini bahwa bila dia mengalami penularan dan tidak mengalami gejala, dalam hal ini OTG ya, orang tanpa gejala, bisa saja dia menjadi carrier gitu untuk menularkan ke yang lain. Jadi kebijakan yang harus dilakukan ke depan adalah penyuluhan ya secara masif melalui sistem-sistem perangkat-perangkat yang sudah dimiliki oleh pemerintah melalui posyandu, melalui puskesmas gitu. Karena di situ istilahnya kesehatan masyarakat yang menjadi tulang punggung kalau sekarang, bukan lagi yang untuk yang kuratifnya. Yang harus dilakukan. Ya, Pak Eko, kekurang tepatan penerjemahan dari sebuah kebijakan publik yang terjadi di elemen-elemen pemerintah lah, yang paling bawah dalam hal ini adalah yang kemudian melaksanakan ataupun merealisasikan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik yang sudah diambil gitu ya. Dari internal pengambil kebijakan sendiri, apa yang perlu dievaluasi supaya yang diambil dari pemerintah pusat katakanlah gitu contohnya, sampai kemudian elemen yang paling bawah ini betul-betul menerjemahkan kebijakan tersebut sama gitu artinya ataupun tujuannya, visi misinya sama sehingga tidak akhirnya menimbulkan kebingungan lagi di masyarakat. Betul. Sebenarnya kan di masa pandemi ini juga ini kita mau terdisrupsi bagaimana koordinasi itu tidak harus melalui offline, malah akan lebih mudah ya menggunakan Zoom meeting seperti ini atau menggunakan komunikasi WhatsApp. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa miskoordinasi atau kurangnya komunikasi antar lembaga baik di pusat maupun daerah itu terjadi gitu. Justru dimanapun, kapanpun ya koordinasi itu bisa dilakukan. Jadi memang betul seperti yang Mas Vicky sampaikan, bisa jadi kebijakan strategis yang dibuat di level pimpinan gitu, implementasi ke bawahnya bisa berbeda. Dan ini yang perlu satu suara, satu komando
sehingga masyarakat itu tidak bingung juga gitu. Itu yang mungkin yang harus dilakukan. Ya, setelah melakukan sosialisasi secara intens di tubuh internal pemerintah sendiri, setelah semuanya kemudian kompak paham gitu, baru kemudian menyampaikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat gitu ya. Oke, baik. Kalau yang saya tahu misalnya nih Pak, ini Mas, jadi di Kabupaten Banyuwangi itu seluruh ASN-nya itu di istilahnya dialokasikan untuk menjadi penyuluh kesehatan. Ya. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya tugas dari para tenaga-tenaga yang bertugas di dinas kesehatan provinsi, nah atau ASN-ASN yang bertugas di istilahnya harus ada task force yang memang pelaksanaan edukasi ya preventif dan promotif ini harus lebih digalakkan gitu. Seperti itu. Ya, Pak Eko, yang terjadi beberapa hari belakangan adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta ketika sudah mengeluarkan sebuah kebijakan dari pemerintah pusatnya bereaksi, baru setelah itu mereka mengadakan rapat untuk menyeragamkan point of view ataupun visi misi lah dalam hal formulasi kebijakan publik. Apakah ini sebetulnya terbalik atau gimana ya Pak Eko? Harusnya koordinasi dulu baru disampaikan ke publik. Yang terjadi belakangan adalah terbalik gitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi memang kasus COVID ini kan semua tidak ada best practice-nya. Ini yang harus disadari oleh pemimpin sehingga apa keputusan ataupun kebijakan yang harus diambil itu sebisa mungkin melakukan komunikasi yang intensif ya dengan berbagai sektor yang memang memiliki kewenangan dan juga bisa memberikan dampak yang paling sedikit gitu terhadap apa yang disampaikan kepada publik. Baik. Jadi yang seharusnya ya apalagi di zaman sekarang gitu koordinasi terlebih dahulu yang harus didahulukan dibandingkan dengan disclose kepada masyarakat. Baik, oke. Yang paling penting adalah sebetulnya kekompakan itu yang diprioritaskan. Sebetulnya masyarakat ikut saja gitu ya. Yang jelas pemerintahnya dulu nih harus kompak. Baik, Pak Eko terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.